darurat nasional Pak Bukan darurat, ini sudah permintaannya. bencana nasional. Darurat nasional gimana? Sama Masih dipegang BNPB, WHO kan juga bencana nasional ini. meminta. Kembali lagi bersama saya Yoyon di channel YouTube Environmentalist Presiden. Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui berita ya yang lagi viral, yaitu virus corona disease atau dikenal dengan COVID-19, di mana virus ini berasal dari Wuhan, Cina, namun kemudian sudah menyebar di beberapa negara, termasuk sudah masuk ke negara kita, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita semua bisa terhindar dari virus corona. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencegah infeksi virus corona. Saya mengambil referensi dari website kantor staf presiden, karena di situ terdapat infografis yang memberi informasi bagaimana cara mencegah virus corona. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Cara mencegah virus corona yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kenapa kita perlu melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun? Karena virus corona ternyata bisa bertahan hidup pada benda padat seperti stainless, plastik, dan lainnya ya. Maka tentu kita dalam keseharian menggunakan tangan kita untuk menyentuh barang-barang ya, menyentuh uang yang paling sering kita lakukan, maka sudah semestinya kita melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer agar tangan kita selalu steril gitu. Lalu untuk hand sanitizer sendiri, di dalam hand sanitizer mengandung alkohol 70-80%. Nah, bahan alkohol inilah yang dapat membunuh virus corona seperti itu. Begitu juga di dalam sabun ya, terdapat senyawa kimia yang bisa mencegah virus corona seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah gunakan tisu saat batuk atau pilek. Nah, itu perlu ya, agar cairan yang keluar dari hidung ataupun mulut kita itu bisa menghambat di tisu, jadi tidak tersebar ke lingkungan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tisunya juga seharusnya dibuang pada tempatnya, yaitu pada tong sampah ya, jadi tidak dibuang sembarangan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah makan dengan gizi yang seimbang seperti sayur dan buah. Itu juga perlu dilakukan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa sayur mengandung senyawa antioksidan. Nah, senyawa antioksidan ini yang dapat mencegah virus corona. Bagaimana prosesnya? Jadi dari namanya saja antioksidan. Antioksidan, oksidan berarti oksidasi, berarti antioksidasi. Artinya apa? Jadi antioksidan ini adalah senyawa yang dapat menghambat atau mencegah proses oksidasi, seperti itu. Proses oksidasi ini apabila terjadi di dalam tubuh kita akan menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang dapat merusak sel tubuh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah, karena sayur dan buah mengandung senyawa antioksidan yang dapat mencegah proses oksidasi di dalam tubuh kita agar
sel tubuh kita tidak rusak dan agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Oke, selanjutnya yang keempat adalah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan sempurna. Artinya, makanan yang kita makan sudah dimasak dengan waktu tertentu, sehingga makanan yang kita makan sudah benar-benar matang. Itu juga menjadi salah satu upaya agar kita bisa terhindar ya dari virus corona. Kemudian yang kelima, hati-hati ketika kontak dengan hewan. Nah ini buat teman-teman yang mungkin punya hewan peliharaannya di rumahnya, yaitu tetap harus waspada gitu ya. Hati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan peliharaannya gitu. Hal itu juga bisa mencegah ya dari virus corona. Kemudian yang keenam adalah bila demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Penting nih teman-teman. Jadi ketika batuk atau demam, pilek gitu ya, jadi jangan malas untuk diperiksakan ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat gitu. Ya buat memastikan bahwa memang kita apakah hanya demam pilek biasa atau karena virus seperti itu ya. Harapannya kita memang tidak ingin gitu, semuanya tidak ingin terkena virus corona, tetapi memang suatu saat sudah dianjurkan bahwa ketika demam pilek sebaiknya ya kita periksakan seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada beberapa tambahan juga lagi ya dari saya, selain tadi yang sudah dikutip dari website kantor staf presiden, ada beberapa tambahan dari saya terkait bagaimana agar kita terhindar dari virus corona. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Dr. Chairul Anwar Nidom, guru besar biologi molekuler dari Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Seperti itu teman-teman. Kenapa kita dianjurkan mengkonsumsi bahan rempah tersebut? Karena menurut beliau bahan rempah tersebut mengandung zat kimia kurkumin. Nah, zat kimia kurkumin ini yang dapat mencegah masuknya virus corona ke dalam paru-paru kita. Sehingga itu saran yang baik dari Profesor Chairul Anwar ya. Jadi kita bisa menerapkannya. Kemudian yang kedua adalah tidak berjabat tangan saat bertemu orang lain. Nah, mungkin saat kita bertemu teman kita gitu ya, hindari dulu untuk bersalaman seperti itu. Saat bertemu, mungkin kita cukup dengan melakukan gerakan tangan seperti ini. Nah, kita satukan tangan kita kiri dan kanan seperti ini. Nah, gerakan seperti ini juga dicontohkan ya oleh pejabat-pejabat dunia dan juga pejabat di Indonesia saat bertemu rekan-rekannya. Mereka tidak bersalaman tetapi bersalamannya dengan cara seperti ini. Artinya mereka tidak bersalaman dengan berjabat tangan, tetapi mereka cukup memberikan sapaan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tidak berkumpul pada keramaian. Itu juga beberapa saran juga ya dari pemerintah bahwa kita tidak berkumpul pada keramaian. Oke, itu 3 hal tambahan dari saya. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, apakah kita harus selalu memakai masker gitu? Nah, di infografis yang ada di website kantor staf presiden juga telah dibahas terkait apakah kita harus selalu memakai masker.
Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah, menurut WHO, masker hanya digunakan dalam kasus tertentu, yaitu yang pertama, ketika sedang batuk atau bersin. Jadi teman-teman yang tidak batuk, tidak bersin, sebaiknya tidak menggunakan masker, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sedang merawat orang yang diduga terinfeksi virus corona. Nah, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan masker. Jadi, jika teman-teman tidak sedang batuk atau bersin dan tidak sedang merawat pasien yang terinfeksi virus corona, sebaiknya tidak perlu menggunakan masker. Seperti itu ya teman-teman. Baik, pada video kali ini kita sudah mengetahui bagaimana cara agar kita tidak terkena virus corona. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info di video-video saya selanjutnya. Apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat buat teman-teman dan juga buat komunitas teman-teman, boleh video ini untuk di-share. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya tentang terbentuknya CO2 pada fenomena kebakaran hutan, bisa lihat videonya di sini ya. Link ada di deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Thank you.